Marilah doa. Allah Bapa kami di surga, luaskanlah kiranya pemahaman kami tentang apa. Semoga kami selalu terbuka terhadap sabda cinta kasih-Mu yang menunjukkan kepada kami jalan menuju kehidupan abadi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaah di Filipi. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, beserta para penilih jemaat dan diakon. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kalian. Aku mengucap syukur pada Allahku setiap kali aku mengingat kalian, dan setiap kali aku berdoa untuk kalian semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur pada Allahku karena persekutuan kalian dalam berita Injil dari hari pertama hingga sekarang ini. Akan hal ini, aku yakin sepenuhnya bahwa Dia yang telah memulai karya baik di antaramu akan melanjutkannya sampai akhir pada hari Kristus Yesus. Memang sudah sepatutnya aku berpikir demikian tentang kalian semua, sebab kalian ada dalam hatiku. Kalian semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan padaku, baik pada waktu aku dipenjarakan, maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah lah saksiku, betapa dengan kasih mesra Kristus Yesus aku merindukan kalian. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Dengan demikian kalian dapat memilih yang baik, agar kalian suci dan tak bercacat menjelang hari Tuhan. Semoga kalian dipenuhi dengan buah kebenaran oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji kalian. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Besarlah perbuatan-perbuatan Tuhan. Besarlah perbuatan-perbuatan Tuhan. Aku bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan di tengah jemaat. Besarlah perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Besarlah perbuatan-perbuatan Tuhan, agung dan semaraklah pekerjaannya, keadilannya tetap untuk selama-lamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikan peringatan, Tuhan itu pengasih dan penyayang. Besarlah perbuatan-perbuatan Tuhan. Kepada orang takwa diberikannya rezeki, selama-lamanya ia ingat akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya ia tujukan pada umatnya dengan memberikan pada mereka milik pusaka para bangsa. Besarlah perbuatan-perbuatan Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua orang yang hadir mengamat-amati Dia dengan seksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air dan berdiri di hadapan Yesus. Lalu Yesus bertanya kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak?" Tetapi mereka semua diam saja. Lalu Yesus memegang tangan si sakit itu dan menyembuhkannya serta menyuruhnya pergi.
Kemudian ia berkata kepada mereka, "Siapakah di antara kalian yang anak atau lembunya terperosok ke dalam sumur, tidak segera menariknya keluar, meski pada hari Sabat?" Mereka tidak sanggup membantahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para konfrater dan saudara-saudari terkasih, perintah Sabat adalah perintah yang sudah tertuang sejak lama dalam 10 perintah Allah, terutama di dalam perintah yang ketiga. Bunyinya adalah kuduskanlah hari Sabat. Nah, makna kuduskanlah hari Sabat ini dapat ditafsirkan berbagai macam, tetapi yang paling pokok adalah kuduskanlah itu artinya khususkanlah hari Sabat sebagai pengalaman bersama dengan keluarga dan keluarga dengan Allah. Itu kuncinya. Soal pengembangannya itu ada banyak hal, tetapi intinya itu hanya satu. Semangat dasarnya hanya satu. Ada perbedaan pandangan di berbagai macam tempat atau aliran orang-orang Farisi maupun orang Yahudi berkaitan dengan hari Sabat. Dan perbedaan ini adalah perbedaan yang wajar di dalam penafsiran. Ya. Jadi tidak ada penafsiran tunggal berkaitan dengan itu. Dalam bacaan hari ini, kita melihat sebuah ironi. Ironinya apa? Bahwa Yesus diundang untuk merayakan Sabat, pesta Sabat, Paskah Seder, pesta Sabat orang Yahudi, dan biasanya itu terjadi pada malam Jumat, ya, malam Jumat. Ini tidak pakai Jumat Kliwon, malam Jumat, ya. Nah, malam Jumat biasanya mengadakan pesta sebelum mereka merayakan Sabat pada hari berikutnya. Nah, bentuknya adalah pesta sederhana. Tetapi kembali lagi kita berhadapan dengan orang yang busung air, ya, busung air yang datang. Kita tidak tahu bagaimana orang ini tahu-tahu kok masuk dalam sebuah pesta. Di satu sisi ini di skenario juga bisa, ini sengaja dibuat juga bisa, atau ini muncul karena ketidaksengajaan dan keberanian orang tersebut. Kita tidak tahu mana yang benar atau mana yang de facto terjadi. Yang terjadi adalah bahwa ada orang busung air, ya. Nah, busung air ini kalau di dalam kitab suci dilihat sebagai orang yang mengalami pengalaman buruk akan Tuhan. Jadi dikategorikan sama seperti orang kusta. Nah, busung air ini bisa muncul karena komplikasi organ-organ dalam tubuh kita, tetapi juga karena kurang gizi. Ya, kurang gizi. Atau yang sering kita sebut sebagai busung lapar, ya. Ya, agak perbedaan, tetapi kebanyakan sulit dibedakan mana busung air dan busung lapar kalau kita tidak bisa datang ke dokter, ya. Jadi dapat dibayangkan pengalaman pesta dengan pengalaman busung air atau kurang gizi. Nah, yang unik adalah bahwa Yesus memberikan warna baru, perspektif baru dalam penghayatan hari Sabat, yaitu apa? Bahwa hari Sabat itu bukan kita menikmati pesta tanpa diganggu oleh orang lain, tetapi hari Sabat justru mengajak orang untuk melihat bahwa pesta selama ini kita adakan karena alasan agama, tetapi lihat kanan kiri bahwa ada orang yang sampai kurang gizi seperti itu kok tidak kita perhatikan. Jadi Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa pesta Sabat bukan hanya pengalaman untuk kita pribadi, tetapi pengalaman ini juga adalah pengalaman yang juga harus dialami oleh orang-orang yang membutuhkan, termasuk mereka yang berkekurangan. Nah, apa yang dapat kita refleksikan dari pengalaman ini? Nah, pengalaman ini dapat kita terapkan misalnya dalam pesta-pesta hidup kita. Jadi ada pesta kekeluargaan, ada pesta agama, dan sebagainya. Di dalam masa pandemi ini, kembali lagi kita menemukan sesuatu yang baik, bahwa banyak teman kita yang merayakan ulang tahun perkawinan, pesta ulang tahun, maupun termasuk pesta-pesta keagamaan kita, tidak diadakan secara luar biasa dan meriah seperti seakan-akan tidak ada pandemi. Tetapi yang luar biasa adalah kita menyisihkan uang yang kita pakai untuk pesta, untuk peringatan, untuk pesta keagamaan sekalipun, untuk kepentingan saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kita bersyukur bahwa gereja kita luar biasa, memberikan porsi yang begitu luar biasa, pos-pos yang begitu luar biasa untuk bantuan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Tidak ibadah, tidak apa-apa, tidak kolekte juga kadang-kadang tidak apa-apa.
mereka memberikan sebagian besar pos untuk kehidupan rekan-rekan kita yang berkekurangan. Semangat inilah yang juga hendaknya kita pakai bersama sebagai umat beriman. Ya, keinginan untuk pesta, keinginan untuk merayakan kebersamaan, keinginan untuk merayakan sebuah peristiwa religius, hendaknya jangan membuat kita menutup mata terhadap kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Kita menikmati Sabat, tetapi jangan sampai orang lain tidak menikmati Sabat. Sabat hendaknya kita alami, tetapi juga dialami oleh saudara-saudara kita yang paling membutuhkan. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.